Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu, majelis yang mulia. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui majelis ini dengan waktu yang tidak berapa lama, semoga kita mendapatkan informasi yang berharga, ilmu yang manfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Jamaah sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Thaha. Pada ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata, sesungguhnya as-sa'ah atau hari kiamat iku atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku menyembunyikannya. Maksudnya ayat ini kebalik, maksud aku memang menyembunyikannya. Litujza, agar bisa dibalas kullu nafsi, setiap diri, bima tas'a, dengan apa yang dia usahakan. Ai ma'ama sabaqa, bersamaan dengan penjelasan ayat yang lalu. Pada ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan tentang tauhid, tentang innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ayat ini memang terkait dengan salah satu rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi meskipun begitu, sesuai dengan kaidah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu ungkapan dipahami dengan menggunakan keumuman redaksinya, bukan karena sebab-sebab khususnya. Jadi meskipun ayat ini sebab khususnya adalah terkait dengan Nabi Musa, tapi sesungguhnya ayat ini adalah untuk kita semuanya. Ayat yang lalu menjelaskan tentang tauhid, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah tentu saja diwujudkan dengan pernyataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sebagai kelanjutan dari iman kepada Allah itu,
adalah wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Sebagai kelanjutan dari iman kepada Allah, tentu saja kita siap untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya, termasuk meninggalkan segala larangannya. Itulah satu konsekuensi dari keimanan atau konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha itu tidak ada yang disembah, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dimaksudkan dalam hidup ini illallah, kecuali Allah. Setelah kita menyatakan la ilaha illallah sebagai satu pernyataan sikap beriman kepada Allah, wati nafsak, mantapkan pada dirimu, tanamkan dalam dirimu apa ala anna sa'ata atiyatun la mahala, bahwa kiamat itu pasti datang. Yang satu iman kepada Allah, diawali iman kepada Allah, ditutup dengan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wasa'at utawi atau yang dimaksudkan sa'ah pada ayat ini. Pada ayat ini as-sa'ah, sa'ah itu bisa saat, bisa jam, bisa waktu. Guna pada ayat ini hiya, yaitu umrul kauni kulli. Maksudnya umurnya dunia ini. Umumnya dunia ini nanti berakhir dengan kiamat. Tentu saja panjang Pak umurnya dunia ini. Ini maksudnya as-sa'ah di sini ini maksudnya umurnya dunia ini, kiamat itu adalah umur alam raya ini, dunia ini nanti berakhir dengan kiamat. Amma awal makin fil kaum famutafawitun. Sementara yang tinggal di dunia ini seperti kita ini, umur kita tentu saja beda-beda. Tidak mungkin ada orang umurnya selama umur alam raya ini. Umur kita pasti beda-beda. Kullu hasbin ajalun. Masing-masing itu punya ajalnya. Nah, kalau begitu gimana kita memahami kali ini? Faman mata, maka siapa saja yang mati, maka faqad qamat qiyamatuh. Siapa saja yang mati, maka sesungguhnya kiamatnya sudah terjadi bagi dia. Ya, kiamatnya tentu saja masih lama, tapi ketika mati dia sudah datang kiamatnya. Faqad qamat qiyamatuh, maka kiamatnya telah terjadi bagi dirinya. Wa intahatil masalah binisbah, kalau itu selesai masalahnya karena sudah mati. Nah, idan kalau begitu, naqulu dijelaskan oleh Ibnu Syarawi bahwa as-sa'ah naw'an. Sa'ah, as-sa'ah artinya waktu, jam atau kiamat itu. As-sa'ah itu memiliki dua makna, dua macam. Pertama, sa'atun likullin minna, saat yang terkait dengan masing-masing diri kita, waktu yang terkait dengan masing-masing diri kita. Wahya apa waktu yang dimaksud? Saatnya pasti akan tiba. Maksudnya apa ini? Saatnya pasti akan tiba, yang itu dinisbatkan kepada masing-masing diri kita. Itu adalah umruhu wa ajaluhu, umur dan ajal kita. Umur dan ajal kita ini sama dengan kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Kiamat kubro, kiamat yang sebenarnya akhir dari jalan alam raya ini, dunia ini. Begitu juga tidak ada seorang pun yang tahu kapan matinya. La yu'lamu mata sayakun. Kapan ajalnya, kapan matinya itu juga tidak ada yang tahu. Jadi artinya kiamat yang besar nanti juga tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kiamat sughra, kiamat kecil yaitu kematian, ajal kita masing-masing, kita juga tidak ada yang tahu. Sementara wasa'atul qauli kulli wa ya qiyamatul kubra.
yaitu saat. Jadi ada waktu yang terkait diri kita masing-masing, maksudnya umur dan ajal yang kita tidak tahu kapan jadinya. Begitu juga as-sa'ah terkait dengan kiamat kubra, kiamat yang besar, yaitu akhir dari kehidupan dunia ini. Itu pun juga tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau begitu, faqauluhu ta'ala inna as-sa'ata atiyatun. Kalau begitu, untuk memahami sungguh saatnya pasti akan datang. Itu maksudnya adalah ij'al dzalika fi balika daiman. Tanamkan dalam benak kita ketika kita melangkahkan kaki, ketika kita beraktivitas, saatnya kematian pasti akan datang, kematian pasti akan datang. Jadi jangan kiamat pasti akan datang, kiamatnya masih lama, tapi kiamat sungguhnya saya pasti akan mati, saya pasti akan mati. Inilah alasan yang bisa kita pahami kenapa redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Mohon maaf. Redaksi yang digunakan oleh Al-Quran pada surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Padahal kita tahu kita sekarang hidup dulu baru mati. Artinya kalau ayat ini menggunakan logika akal kita, harusnya alladzi khalaqal hayata wal mauta, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tapi ayat itu dibalik. Alladzi khalaqal mauta, mati dulu baru hidup. Padahal kita ini hidup dulu baru mati. Nah, inilah namanya dalam kaidah tafsir at-taqdimu ma haqqahu ta'khir wa ta'khiru ma haqqahu taqdim. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Kenapa harus kematian dulu padahal kita hidup dulu, bukan mati? Supaya selama kita menjalani hidup itu, kematian itu selalu mengiringi langkah dari kehidupan kita itu. Karena mati itu pasti datang dan tidak menunggu lama, maka sedih nggak usah masuk sakit dalam hati, besok mau mati pasti selesai. Seneng pun juga jangan sampai kebablas semua besok mau mati. Punya duit juga begitu, gak usah sampai kemudian ingin yang banyak-banyak. Inilah ada satu pernyataan, ada yang menyatakan bahwa ini Abdullah bin Amr bin Auf yang menyatakan ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Nah ini kalau tidak pas memahaminya bisa salah paham. Wah, karena kita hidup selamanya maka kita harus terus dan memperbanyak tabungan. Tidak begitu. Karena akan hidup selamanya, santai aja. Sekarang kalau nggak ada apa-apa, besok hidup lagi pasti dah. Sekarang gagal lagi, ya bisa lagi besok mau hidup lagi. Jadi harusnya karena hidupnya ini lama, susah hidup selamanya, santai aja di dunia itu. Nah, untuk akhirat seakan-akan harus kita, mental kita harus kita tanamkan, saya besok mati, saya besok mati. Karena itu, wa madamal maut, selama kematian itu sayuqiluka ilaiha, selama kematian itu nanti akan memindahkan kamu dari alam ini menuju alam akhirat, alam dunia, alam dalam waktu yang secepat, belum sempat kita itu mempersiapkan, masih banyak yang ingin kita wujudkan, masih banyak keinginan, mati.
Sudah kita persiapkan masa depan hidup di dunia ini, tabungan sudah diperbanyak, lah kok di tengah jalan dihadang mati. Nah, akhirnya apa? Semua bangunan itu menjadi rusak semuanya. Karena itu, fa'iyya dan takut. Hati-hati, jangan sampai mengatakan sa'amu itu qariban, sa'amu itu qariban. Fa'iyya ka sa'amu. Hendaknya kamu harus mengatakan sa'amu itu qariban, saya sebentar lagi akan mati, sebentar lagi akan mati. Kenapa? Karena memang masing-masing orang itu pasti sudah dikawal oleh kematian. Tidak terasa, tahu-tahu mati. Masih sehat. Kita dengar ada seseorang baru saja ngobrol di malam hari, besok berita ada kematian. Yang mati dengan berbagai macam cara. Entah mati dengan cara yang normal, entah mati dengan cara yang tidak normal. Kecelakaan, terjadi musibah, dan sebagainya. Ini tidak ada tahu. Makanya, jamaah sekalian, redaksi Al-Quran ini kalau dipahami secara literal bisa janggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat wala tamutunna itu kita dilarang mati, Pak. Ini kalau kita terjemahkan secara literal, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. No, jangan sekali-kali mati. Mati itu saya tidak bisa mengendalikan dong. Kalimatnya begini. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati wa antum muslimun. Sementara wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim pasrah. Namun kematian nggak bisa kita kendalikan, kok jangan mati. Saya maunya begitu. Kalau begitu kita balik pemahamannya. Kalau begitu pastikan cara hidup ini dengan cara hidup yang Islami, karena kematian kita tidak tahu datangnya kapan. Amal kiamat, sementara kiamat yang kita pahami. Fa'abada alafin aw malayin sinin, itu setelah ribuan tahun atau beribu-ribu tahun, yang tidak tahu lah kapan kiamat. Makanya ada yang mengatakan, kiamat dulu ya akan datang tahun 2012. Berarti kita ini adalah hidup masa kiamat. Aneh-aneh, tidak ada yang tahu. Lianna zaman. Kenapa? Karena masa mulhun ba'dal maut, sepanjang-panjangnya masa, selama masa ini mau sepanjang apapun, kalau kita mati tidak ada gunanya panjang tadi itu. Itu ya. Kita persiapkan masa 10 tahun akan datang, mati tidak ada gunanya 10 tahun depan. Panjangnya masa mulhun ba'dal maut, tidak ada gunanya setelah kita mati. Kalau begitu, dengan kita selalu saya sudah mati, enak Pak hidup itu. Justru kita nyantai. Kalau senang nggak kebablas senengnya. Kalau susah nggak sampai masuk hati. Apa besok mati aja susah. Jadi kalau gitu, kita megang uang ini, itu harus kita yakin besok saya mau mati. Lalu duit bapak banyak, dapat ibu banyak, terus apa yang ibu lakukan? Ditabung. Besok mau mati ditabung. Tabungnya sama Allah. Nih Pak, ya Allah saya titip saya besok mau mati. Kalau cara hidup kita seperti ini sehat Pak kita. Ilmu kita akan manfaat, harta kita akan manfaat, karena kita sadar besok akan mati. Kita punya ilmu. Ini musuh masa depan saya, besok mau mati saja. Udah gak usah nunggu sampai lama-lama. Sekarang kamu bisa lakukan sekarang. La tuhbilanna ilal khat, ma yumkinuka an ta'mal bil yawm. Jangan, ini ungkapan Arab. Jangan sampai kamu tunda hari esok. Besok. Jangan kamu tunda besok. Ma yumkinuka an ta'mal bil yawm. Apa yang memungkinkan untuk kamu lakukan pada hari ini. Jadi milik kita ya hari ini yang kita lakukan. Hari esok sudah tidak ada yang tahu. Jadi itulah kenapa bahwa ayat itu di dalam surah Tabarak Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup.
Loh, padahal kita hidup dulu. Ya supaya ketika kita melangkah, kita bergerak, oh ini lagi mau mati, oh ini mau mati. Ketika makanya saya kalau di tempat-tempat yang dalam tanda kutip berbahaya itu, saya kepikirnya mati, jangan mati di sini. Suatu saat pas berkunjung ke Las Vegas itu, ya ditontonnya Pak, ditontonnya. Karena Las Vegas sebenarnya secara umum tidak akan terlihat hingar-bingar sebagaimana di TV itu. Itu baru akan terlihat kalau malamnya Pak. Kalau hari ini biasa, ya biasa normal saja. Tapi di malam hari itu memang hingar-bingar luar biasa. Saya tentu saja ajak ke sana. Saya kemudian membuat konten sebentar, tapi saya minta pulang. Enggak sampai 10 menit di sana. Wah, enggak usah jadi sudah. Nanti mati di sini saya repot nanti. Jadi kalau setiap orang itu mikir begitu mau korupsi atau mati, mau ada wah nanti mau mati. Kalau seandainya setiap orang punya pikiran kematian itu akan datang secara tiba-tiba, kiamat selesai. Ketika mati semuanya selesai. Karena apa? Kiamatnya sudah datang. Makanya kita melihatnya bukan masa yang panjang. Sebab masa panjang yang kita persiapkan kok mati, masa panjang itu mulhun ba'dal maut. Tidak ada gunanya setelah mati. Kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa begini? Kalau begini, az-zamanu la yadbitu ilal hadath. Yang namanya masa itu tidak akan bisa disebut masa kecuali bersama dengan itu ada kejadian, ada peristiwa. Makanya apa? Fa'idin adil hadath. Jika tidak ada peristiwa, fa'idin adil zaman. Maka tidak ada yang disebut masa tadi. Misalnya, ini seperti sekarang ini. Ini masa di mana kita hidup. Sehingga kita bisa membatasi. Saya pengajian sampai jam 6. Saya pengajian sampai saya nanti sini sampai ke sana. Ada zaman, ada peristiwa yang kemudian terjadi pada masa itu. Tapi kalau Bapak tidur, kita tidak bisa mengendalikan pada saat kita tidur. Kama yahtisu lana fil naum, fal tasdiq an yuhaddid al-waqta alladhi numtah. Apakah kamu bisa membatasi waktu ketika tidur? Tidur ya tidur saja. Selesai sebab tidur. Makanya kenapa Allah memberikan rasa ngantuk pada saat umat Islam tidak mendapatkan kemenangan dalam perang Uhud. Perang Uhud itu. Akhirnya mereka ditimpa ngantuk yang luar biasa. Sebab dengan ngantuk Pak, dengan tidur, masalah selesai Pak, gara-gara tidur. Jadi kalau ada masalah tidur, ya Allah tidur aja itu. Justru karena ada masalah nggak usah tidur Pak. Jadi sebenarnya tidur itu, ya maka buktinya bahwa kita tidur sudah tidak ada peristiwa yang bisa kita lakukan. Jamaah sekalian, orang kalau ini dicontohkan oleh Al-Quran. Wal 'abdu alladhi amatahu Allah mi'ata 'amin. Ada seorang hamba diambil dalam Al-Quran. Dia dikasih mati selama 100 tahun. Setelah mati 100 tahun, lama ba'dahu. Setelah mati 100 tahun, dia dibangkitkan kembali oleh Allah. Apa yang dia bilang? Yauman au ba'da yaum. Saya tadi tidur sehari atau setengah hari, Pak. Mau Bapak hari ini, mau Bapak hari besoknya lagi. Seandainya Bapak ditakdirkan kok koma, misalnya maksudnya tidur lama sampai seminggu, yang ada cuma setengah hari atau 1 hari. Setengah hari, 1 hari. Kita tidurnya begitu. Perjalanan terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, terbit matahari, tenggelamnya matahari. Kalau Bapak melek terus, baru ini ganti hari itu Bapak tidur terus. Karena itu ahlul kahfi, ashabul kahfi, kita tahu ashabul kahfi itu kata salati mi'atin sanatin wa tis'in, 309 tahun
Dia ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tapi ketika mereka ini kemudian bangun dari tidur panjangnya, apa yang dia katakan? Kita tadi tidur, kayaknya setengah hari kita tadi. Enggak, sehari. Ya ini kemahkuasaan Allah. 309 tahun, rambutnya nggak panjang, Pak, ya rambutnya biasa. Cuma ini anjingnya sudah berubah, sudah mati, tapi dia seperti biasa, badannya seperti biasa, juga guling begitu, seperti layaknya orang tidur. Ya mungkin gulingnya setahun baru guling, setahun baru guling. Ya tidak tahu itu digambar seperti itu. Jadi seperti itu digambarkan di dalam surah Kahfi. 309 tahun. Ketika mereka dibangun, baru merasa lapar nih. Aduh, lapar nih. Udah deh, kamu berangkat kasih duit. Karena dia dipikir masih hidup di raja yang di Kianus yang kejam tadi itu, ketika keluar dia beli dengan uang itu. Betapa terkejutnya orang dengan mata uang yang dia pakai, karena dulu mata uangnya 300 tahun yang lalu. Tapi setelah itu kemudian meninggal. Artinya apa? Bahwa masa yang panjang ketika kita tidur itu sebenarnya hilanglah masa itu. Apalagi mati, selesai semuanya. Makanya jamaah sekalian, tertanam dalam benak kita, saya mau mati aja, saya mau mati. Seandainya semua orang kemudian menyaksikan begini, dia tidak akan serakah, dia tidak akan kikir, dia tidak akan sombong, mau mati aja kalau repot-repot itu. Lianna yaumul ba'da yaum dia atau soma yumkin tasawwuruhu lin-na'im hina ya, karena yang namanya tidur, mau tidur seharian, mau tidur 2 hari, mau tidur 3 hari, tetap saja ketika kita melek yang ada dalam benak kita setengah hari atau sehari. Yauman atau ba'da yaum, sehari atau setengah hari, itu adalah masa yang paling pendek ketika kita mengidentifikasi saya tadi tidur saya udah lama atau enggak ya. Ternyata lama, ternyata lama. Ya kita tahunya pokoknya setengah hari sama sehari. Lidzalika naqul man mata, karena itu ada satu ungkapan Arab, man mata, siapa saja yang mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka kiamatnya sudah terjadi bagi dirinya. Maka jamaah sekalian, kiamat kubra tentu saja masih lama. Tapi kita nggak usah mikir kapan kiamat, udahlah itu urusan Allah. Yang kita pikirkan adalah bahwa kiamat sughra, kematian itu kita semuanya dibayangi oleh kematian dan hidup. Ya nggak untuk nakut-nakuti, kita takut tetap mati. Ya kita mau takut tetap mati, nggak takut tetap mati. Kita mau nggak percaya tetap mati. Orang percaya akhirat tetap mati, nggak percaya akhirat mati. Maka sebenarnya dengan mengingat kematian itu justru akan menyehatkan. Kalau dosa misalnya, kita berbuat dosa misalnya, itu nggak nanti kan besok aja lah taubatnya, nanti mati terus gimana? Gitu. Makanya ajilu bis salat qabla al-maut, yaitu ungkapan Arab ya. Wa ajilu taubati qabla al-maut. Karena itu bersegeralah sholat sebelum habis waktunya, dan bersegeralah bertobat sebelum datang kematian. Nah, kematian dirahasiakan oleh Allah, tidak ada seorang menyangka. Begitu juga kiamat. Jadi kiamat maupun kiamat kecil maupun kiamat besar semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Hikmahnya warubbama law arafal insan sa'at, kalau sekiranya manusia itu tahu kapan matinya, laqala, pasti dia pakai gini, af'alu ma urid, pokoknya saya lakukan apa saja, saya ingin memperturutkan hawa nafsu saya,
nanti gampang, setelah itu saya bertobat. Tsumma atubu qabla al-maut. Yang penting sebelum mati saya tobat. Ya kalau begini bisa rusak. Lidzalika akhfaha al-haq tabaraka ta'ala linakuna ala hadrin an nalqallah ala hali ma'siyati. Kenapa disembunyikan? Supaya kita ini benar-benar waspada, hati-hati bahwa kita akan ketemu sama Allah pada kematian itu. Hati-hati pada saat kapan? Tentu saja hati-hati pada saat kita berbuat maksiat. Hati-hati ketika kita berbuat dosa, sehingga tidak menunda tobat, jangan-jangan mati. Jamaah sekalian, ya meskipun sah hati-hatinya kita, tetap saja manusia tetap manusia. Terkadang kita tergelincir untuk berbuat dosa, ya secepatnya aja, tidak ada masalah, langsung aja tobat kepada Allah. Gak usah ditunda. Kenapa? Karena kematian pasti akan datang sewaktu-waktu. Wa kadzalika akhfasa'an kubra. Jadi kematian dirahasiakan, begitu juga kiamat. Hatta la ta'khudhu ma laysa laka min khalqillah. Sehingga kita tidak perlu ngambil yang bukan haknya. Kita tidak perlu ngambil hak orang lain, hak makhluk. Biarkan itu hak mereka. Kalau hak saya dengan hak bapak kan sekarang, besok hak anak saya kan gitu. Itu hak anak saya. Coba kalau kemudian kita tidak punya keimanan seperti begini, masa akan datang dia persiapkan dan dia untuk dirinya. Sehingga uang yang dia kumpulkan, oh ini kan untuk masa hari tua saya. Loh, hari tua itu loh. Hari tua itu diukur dengan apa? Diukur dengan waktu, diukur dengan umur. Kalau seandainya hari tua itu diukur dengan umur, bapak ibu harus menyepakati umur keberapa. Jadi umur seberapa bahwa orang disebut sudah berada di hari tua itu, sehingga ini dipersiapkan luar biasa sampai dia itu begitu teganya untuk mengambil hak orang lain. Jamaah sekalian, ketika seorang manusia, seseorang itu dikaruniai harta yang banyak, anggap saja itu harta halal, dia dapatnya halal, milik dia, tapi